Nah, kemarin tuh ada isu katanya subsidi BBM itu akan dialihkan kepada program makan siang dan susu gratis. Nah, menurut kalian kayak gimana sih? Yuk kita ulas. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran gua sebenarnya ketika janji ini digemborkan dari awal kampanye sampai debat capres dan cawapres gitu loh. Gue sempat meragukan ini akan terlaksana seperti apa sih secara konseptual dan secara realistisnya gitu loh. Karena pertanyaan gue cuma dua, ini akan terselenggara lewat mana? Karena anggarannya begitu besar, 400 triliun. Ya lumayan lah, besar banget itu 400 triliun. Satu, apakah anggaran ini itu dibebankan kepada APBN? Yang jadi pertanyaan, apakah APBN kita cukup? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang mengajak atau mengandalkan CSR, emang CSR mana yang mampu untuk ngeluarin dana sebesar itu? Kalau bukan karena kepentingan politik atau janji politik gitu kan. Kalau udah bicara janji politik, berarti kan istilahnya ya menguntungkan salah satu pihak saja gitu kan. Akhirnya konsep kapitalis ini terjadi lagi gitu kan. Nah, makanya ini yang harus kita kawal bareng-bareng gitu loh. Kalau memang harus mengorbankan subsidi BBM hanya untuk program makan siang dan susu gratis, ya pasti banyak orang yang akan teriak untuk ini gitu loh. Karena banyak banget yang mengandalkan subsidi BBM naik 7.000 dari 7.650 ke 10.000 aja orang banyak teriak. Apalagi harus naik lagi nih gitu loh. Kasihan juga UMKM harus ditekan terus kan, diperas terus gitu. Nah, itu yang jadi keresahan gua gitu loh. Yang kedua, kalau memang harus naikin tax rasio 23%, kemarin aja tax amnesty juga nggak semuanya pengusaha pengen nyimpen duitnya di Indonesia kok, ya kan? Orang pada lari semua nyimpen asetnya di luar negeri gitu loh. Apalagi ini harus naikin tax rasio 23%. Ya, gue nggak kebayang tuh terselenggarakannya akan seperti apa gitu. Gue nggak meragukan secara programnya gitu, karena banyak negara juga yang melakukan program ini. Tapi itu negara-negara maju. Kita itu masih negara berkembang gitu loh. Jadi wajar aja waktu kemarin tim sesnya bilang, ya program ini akan terselenggara setelah 4 tahun jabatan. Ya gue agak lucu aja gitu. Maksudnya ngapain ngejanjiin program yang belum tentu terlaksana, dan kita harus nunggu 4 tahun untuk terlaksana gitu. Oke, kalau terlaksana. Kalau misalnya nanti next period selanjutnya memang Pak Prabowo akan terpilih lagi, kan belum tentu juga. Jadi siapa yang mau mengawal program ini? Gitu loh. Ya kasihan. Ini akan menjadi program turunan yang akan menjadi beban negara nantinya gitu loh. Nah, gue wajar untuk mengkritisi ini karena gue juga sebagai pengguna subsidi gitu ya, apalagi subsidi BBM naik 10.000 tuh kerasa loh. Kerasa banget. Akhirnya memengaruhi kepada kebahan pokok yang lain gitu, bukan hanya BBM aja gitu loh. Ya makanya itulah yang harus kita kawal. Makanya gue bilang dari awal, kita harus sadar secara konseptual, kita harus cari realistisnya seperti apa, bukan hanya bicara masalah visi gitu. Walaupun yang akhirnya tetap visi, karena visi itu mendekati mimpi, benar nggak sih? Jadi ya kita kawal aja lah bareng-bareng gitu. Ya kalaupun nanti Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming ini jadi dilantik, kita kawal program ini apakah sesuai dengan kebutuhan bangsa. Kalau kita bicara stunting, sebenarnya kita nggak usah harus makan siang dan susu gratis aja. Kita bisa kok maksimalin dari program kesehatan untuk ibu hamil, kita naikin kualitas ibu hamil gitu kan, karena itu akar rumputnya, grassrootsnya itu gitu loh. Jadi nggak terlalu penting juga kalau bagi gua ya untuk makan siang dan susu gratis gitu loh, bisa dialihkan kepada yang lain. Itu sih dari gua. Coba menurut kalian kayak gimana, tulis di kolom komentar ya.